Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah di malam hari ini kita di majelis ilmu yang kita akan melanjutkan dari bahasan pokok-pokok keimanan yang kita telah membahas ayat-ayat dan juga hadis tentang amalan keimanan. Yang kemarin kita bahas adalah bagaimana hadis yaitu al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu terdiri dari 70 cabang maksudnya, 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih. Nah, itu sudah kita bahas ya. Maka bagaimana kesimpulannya? Bahwasanya kebaikan seseorang itu akan menambah keimanan, dan keburukan seseorang atau dosa ada yang sebagiannya dosa itu yaitu dosa yang menyebabkan kesyirikan misalnya, maka iman itu hilang ya. Atau ada yang juga masih beriman tapi berkurang keimanannya ya. Ya. Karena maksiat atau dosa. Ya. Itu kita banyak melakukan hal-hal yang sifatnya maksiatan. Ya. Iman lagi turun kan kita kalau ya bisa lagi apa yang. Dan juga ada yang hukumnya mustahab. Nah, kalau mustahab ini kalau dia tidak dikerjakan si sunnah-sunnah itu dia kurang sempurna gitu ya gitu. Nah, itu perkara yang sunnah atau mustahab. Nah, sekarang kita masuk bagian yang kelima, iman bertambah dan berkurang. Nah, ini senada dengan yang tadi ya, yang iman cabang-cabangnya ada sab'un 70 cabang atau lebih ya, atau situn 60 cabang atau lebih itu ya. Nah, bagaimana iman itu bisa bertambah dan berkurang? Tentunya ini adalah salah satu kesepakatan dari Ahlus Sunnah ya, bahwa iman itu ada yang bertambah, ada yang berkurang, dan bertingkat-tingkat keimanan itu. Tingkat keimanan setiap orang berbeda dengan keimanan orang lainnya. Jadi tiap orang itu beda-beda. Keimanan si fulan, si A, si B itu beda-beda. Ada beberapa dalil ya. Yang pertama dalam surah Al-Fath ayat keempat ya, surat 48 ayat keempat. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah yang telah menurunkan ketenangan dalam hati orang-orang yang beriman
agar keimanan mereka semakin bertambah dari keimanan mereka sebelumnya. Jadi di sini dalil bahwa iman itu bisa bertambah. Di antaranya dengan apa? Allah memberikan ketenangan ya gitu kepada orang-orang yang beriman. Inna fatahna laka fatha mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaik wa yahdiyaka siratan mustaqim. Wa yutimma ni'matahu 'alaik wa yahdiyaka siratan mustaqim. Jadi bagaimana dengan iman yang terrealisasikan ya gitu, terimplementasikan dengan amalan. Nah itulah yang akan mendapatkan tambahnya keimanan ya gitu. Artinya amalan itu bisa menambahkan keimanan seseorang. Dan juga Al-Anfal ayat 2 ya, yang kita sudah hafal ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Surat 8 ayat 2. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka keimanan mereka bertambah. Jadi kalau dibacakan ayat-ayat Allah, baik itu ayat-ayat yang kauliyah dan juga ayat-ayat yang kauniyah, mereka memandangnya, itu juga menambah keimanannya. Semakin sadar atas kekuasaan Allah itu ya. Semakin sadar bahwa dirinya tidak ada apa-apanya dia bandingkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah bagaimana bertambahnya keimanan. Itulah wujudnya ya. Wujud perbuatannya. Dan juga At-Taubah 124. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Dan apabila diturunkan sebuah surat, maka di antara mereka ada yang mengatakan, siapakah di antara kalian yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini. Nah, ini harus diperhatikan bagaimana apa yang ditanyakan. Siapa yang bertambah keimanannya itu. Itu ya. Jadi memandang dari segi ayatnya siapa yang bertambah keimanan. Artinya memandang ilmunya ya. Bukan memandang siapa yang bawa gitu ya gitu. Sehingga kalau orang-orang kafir Quraisy karena memandang siapa yang bawa, akhirnya disangka itu perkataan orang gila. Kemudian juga dari perbuatan Nabi sebagian dianggap sihir dan sebagainya gitu kan. Nah itu karena mereka tidak bertambah keimanan gitu. Kemudian diterangkan di sini sifat orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang beriman, maka keimanan mereka semakin bertambah dan mereka bergembira dengan turunnya surat tersebut. Tuh, sampai adanya sifat kegembiraan dengan turunnya surat-surat atau ayat-ayat tersebut. Ya. Itulah bagaimana sifat orang-orang yang beriman. Dan juga Al-Mudassir ayat 31 ya, surat 74. Wa yasdadal ladina amanu imana. Dan agar orang-orang yang beriman semakin bertambah keimanannya itu ya gitu. Ayat 31 ya. Sebenarnya ini ayatnya agak panjang ya gitu. Agak panjang ayatnya. Hanya di sini sebagiannya ya gitu. Cuman jangan beranggapan oh ini khawatirnya memotong ayat, nggak juga gitu ya. Kadang-kadang ada orang
ayatnya memang agak panjang gitu ya, itu surat Al-Mudaththir ayat 31 ya, saya ingat tuh ya. Cuman orang nggak tahu gimana gitu ya, dianggap si penulis itu memotong ayat, nggak juga sebenarnya kan gitu. Itu kan cuman mengutip ayat ya. Ya tergantung nanti sikon yang dia jelaskan ya. Sikon yang dia jelaskan sedang menjelaskan apa gitu ya gitu. Gitu ya. Karena kan ini menjelaskan tentang bertambahnya keimanan. Ya, dia ambil ayat yang ini. Bukan dia artinya memotong ayat ini ya gitu ya. Jangan suuzon itulah gitu. Apalagi pada ulama ini tuh. Gitu. Nah, iya. Ya, mengambil poin yang mengena gitu. Ya, gitu. Iya. Iya. Ya, seperti contoh lah. Kita misalnya sewaktu belajar gitu ya, kita meresume dari buku, pasti kan nggak semuanya gitu ya gitu. Iya, dan hanya sebagian kalimat atau hanya ya sepertiga kalimatnya atau bahkan berapa paragraf gitu ya. Jadi nggak semuanya dimasukin gitu ya gitu. Jadi bisa gitu. Saya masih sekolah dulu, kalau saya punya buku dirangkum lah, bisa diringkas. Iya, dirangkum gitu, resume. Jadi satu ini saya ambil poin-poin pentingnya, apalagi kalau bagi orang yang IQ-nya kuat. Nah itu. Ya, kita bisa menjabarkan satu poin aja berapa. Iya. Itulah. Memang Allah juga sudah mengaruniakan kuat seseorang iya. dari kecerdasan apa yang iya, gitu. ingatnya lebih kuat. Makanya Nabi itu kan punya jawami'ul kalim gitu. Kan Nabi juga pandai meringkaskan suatu kejadian sehingga dijelaskan oleh beliau ringkas tapi padat isinya gitu. Gitu ya. Nah, itulah bagi seorang dai juga gitu ya gitu. Iya. Kalau kita dalam khutbah seperti ini lah. Iya, jelas untuk ambil poinnya ini bisa menjabarkan. Iya, dalam khutbah gitu kan. Iya. Atau dalam tausiah singkat ya gitu. Atau zaman sekarang mau buat konten gitu ya, bisa itu juga gitu, penting ya. Walaupun ya buat konten yang nggak seberapa gitu ya, mungkin bagi para ustadz itu sebenarnya kalau 10 menit gak cukup juga gitu. Ya bicara tentang apa 10 menit gitu ya gitu. Tapi tentunya menjadi orang yang memberikan penjelasan sesuai dengan zamannya itu yang luar biasa gitu ya gitu. Tidak hanya kaku dia menjelaskan kitab-kitab gundul saja gitu ya gitu. Kaku dia jadi orang yang ya menjelaskan kitab gundul, akhirnya kan orang malas gitu kan. Nah, itu juga kan harus dikaji gitu itu juga ya. Bagaimana cara menyampaikannya gitu kan gitu. Ya. Ya. Itulah. Ya, kita istilahnya bersedekah berjairah itu tidak harus uang, ilmu apapun. Kita mampu, kita bisa semuanya kebaikan itu mungkin yang insya Allah jadi. Ya. Nanti ada keterangan yang lain yang kita pelajari ya. Cuman agak panjang. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya tentang keimanan ya. Kalau besok ya insya Allah nanti tentang tafsir saja ya. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.